Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifia Firdausa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Islam Bandung. Ingin memaparkan spesial saya yang berjudul pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT Mustam Karya Mandiri. Yang pertama ada latar belakang dari penelitian ini yaitu saat ini bisnis dari seluruh dunia bersaing satu sama lain dalam ekonomi global. Akibatnya perusahaan harus meningkatkan kinerja mereka di semua bidang seperti keuangan, sumber daya manusia, teknologi, dan pertanian. Oleh karena itu, karyawan memainkan peranan penting dalam menentukan kemajuan atau kemunduran suatu perusahaan. Semua bisnis akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan tidak hanya bergantung pada kualitas karyawannya seperti yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Selain itu, diharapkan bahwa perusahaan akan memiliki seseorang pemimpin yang dapat menginspirasi karyawannya untuk bekerja dengan baik dan efisien. Maka dari itu, agar dapat meredakan konflik antara tingkat atas dan bawah, pengelolaan sumber daya manusia harus memiliki gaya kepemimpinan yang tepat, karena gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan diharapkan ada keharmonisan antara pimpinan dan karyawan atau karyawan dan karyawan lainnya untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya, identifikasi masalah yang terdiri dari yang pertama, bagaimana gaya kepemimpinan PT Mustam Karya Mandiri. Yang kedua, bagaimana kinerja karyawan PT Mustam Karya Mandiri. Dan yang ketiga, apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk mengetahui gaya kepemimpinan di PT Mustam Karya Mandiri, yang kedua untuk mengetahui kinerja karyawan PT Mustam Karya Mandiri, dan yang ketiga untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT Mustam Karya Mandiri. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan verifikatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dalam bentuk Google Form. Selanjutnya, hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama, ada uji normalitas. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa asymmetric sebesar 0,091, artinya nilai tersebut telah melebihi syarat dari one sample Kolmogorov-Smirnov test yaitu 0,05, maka dari itu distribusi dari model regresi adalah normal sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Selanjutnya ada analisis regresi linear sederhana. Berdasarkan output hasil penelitian SPSS di atas, maka dapat dibuat persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut. Dari hasil persamaan regresi linear berganda tersebut, masing-masing variabel dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai konstanta sebesar 14.808 dapat diartikan yaitu jika variabel gaya kepemimpinan dianggap konstan, maka kinerja karyawan sebesar 0,521. Dan yang kedua, koefisiensi regresi pada variabel kinerja karyawan sebesar 0,521 menyatakan bahwa jika terjadi peningkatan pada variabel kinerja karyawan sebesar 1, maka akan adanya peningkatan sebesar 0,521 pada variabel kinerja karyawan dengan arah yang positif. Selanjutnya ada uji T. Berdasarkan hasil dari tabel di atas, diketahui bahwa terdapat pengaruh antara variabel gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan terhitung sebesar 5,236, di mana hasil tersebut lebih besar daripada terhitung tabel sebesar 0,2801. Hasil tersebut menunjukkan apabila terdapat pengaruh variabel gaya kepemimpinan terhadap variabel kinerja karyawan. Kemudian pada hasil perhitungan tingkat signifikansi dapat dilihat apabila hasil menunjukkan 0,002, di mana hasil tersebut lebih rendah daripada 0,05. Selanjutnya ada uji koefisiensi determinasi.
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai S-square adalah 0,321. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besar berpengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 32,1% dan sisanya 67,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, pembahasan dari penelitian ini yaitu yang pertama, berdasarkan analisis deskriptif, jawaban responden mengenai beberapa poin pernyataan mengenai gaya kepemimpinan pada PT Mustam Karya Mandiri diperoleh skor aktual sebesar 2.792 dengan kategori cukup baik. Lalu, yang kedua, berdasarkan analisis deskriptif, jawaban responden mengenai beberapa poin pernyataan mengenai kinerja karyawan pada PT Mustam Karya Mandiri diperoleh total skor aktual 2.356 dengan kategori cukup baik. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, berdasarkan hasil penelitian ini telah dilakukan mengenai gaya kepemimpinan pada PT Mustam Karya Mandiri Kota Bekasi menunjukkan adanya penilaian yang baik. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kinerja karyawan pada PT Mustam Karya Mandiri Kota Bekasi menunjukkan adanya penilaian yang baik. Dan yang ketiga, gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pada PT Mustam Karya Mandiri. Sekian dan terima kasih.